Tapi artinya ini berkumpul mereka-mereka, kita semua yang sudah merasakan manfaat pendidikan tinggi, manfaat ilmu pengetahuan. Karena itu ke depan negara akan maju, bangsa akan maju kalau kita tengok dari berbagai tempat. Minimal 3 hal menjadi pegangan, dan ini bekal dari kita di Kahmi. 1, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai radar, sebagai kompas di dalam merencanakan, di dalam melaksanakan, dan di dalam menerjemahkan rencana-rencana untuk memajukan bangsa menggunakan ilmu pengetahuan. Pengalaman pandemi kemarin benar-benar sebuah kiriman pesan bagi semua pemimpin politik di seluruh dunia, bagaimana dihadapkan pada situasi ketika tidak ada kompas apapun kecuali mengandalkan ilmu pengetahuan. Pemimpin politik yang tidak mengandalkan ilmu pengetahuan, dia akan terjerembab dalam pengurusan COVID kemarin. Pemimpin politik yang tidak mau menghormati ilmu pengetahuan akan keliru di dalam mengambil langkah. Dan itu terbukti di berbagai tempat seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kami di Jakarta termasuk yang dari awal bilang, kita harus gunakan ilmu pengetahuan, kita harus dengarkan para ahli epidemiologi, dan kita harus transparan dalam semua urusan. Jangan ada yang tutup-tutupi. Karena pengalaman pandemi kemarin memberikan pesan kepada semua yang berada di kepemimpinan. Percaya pada ilmu pengetahuan, percaya pada ilmuwan, dan yang kedua, bangun trust, kepercayaan. Dan ini mutlak diperlukan untuk perjalanan ke depan. Sebuah masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, otomatis transaction cost akan langsung turun. Biaya yang termuncul akibat aktivitas interaksi antar masyarakat langsung turun ketika trust itu tinggi. Dan trust nomor 1 adalah trust pada pemerintah, pada yang membawa arah kepemimpinan. Karena itu ke depan poin nomor 1 ilmu pengetahuan. Dan di sini kami berkumpul pribadi-pribadi yang memiliki bekal ilmu pengetahuan. Apalagi bila diteruskan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam inovasi, pemanfaatan ilmu untuk terobosan-terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan inovasi ini tidak terbatas kepada bidang yang terkait teknologi saja, tapi inovasi yang terkait dengan sosiologi, inovasi yang terkait dengan pemerintahan, inovasi yang terkait dengan public policy. Ruang inovasi itu dibuka besar, dan di situ negara akan mengalami kemajuan. Poin nomor 1 adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan. Akhir-akhir ini kita sering merasakan ilmu pengetahuan sering dianggap nomor 2, teori sering dianggap tidak penting, ilmu sering dianggap nomor sekian, yang penting hasil. Belum tentu. Kalau kita tidak menggunakan rumusan yang benar, hasilnya tentu tidak akan bisa benar. Itu pertama. Yang kedua, etos kerja. Tidak ada pilihan lain etos kerja. Kemauan untuk kerja keras, kemauan untuk kerja tuntas. Dan kita menyaksikan bagaimana organisasi ini berisi orang-orang yang ulet, tangguh, sanggup bekerja keras. Kalau tidak berada di dalam posisi-posisi yang kita lihat sekarang. Tapi sekalian teman-teman yang saya hormati, pada saat kita buka puasa di Jakarta, kami bikin acara buka puasa. Ketika buka puasa itu, lalu kita ada tuan rumah dari buka puasa itu. Para tuan rumah ini adalah pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh kami. Di tempatnya Pak JK, Pak Mahfud, gantian kita semua. Mereka ini berada di dalam pusat-pusatnya Jakarta. Kenapa? Karena mereka pribadi-pribadi memiliki etos kerja yang luar biasa, kemauan kerja keras yang amat tinggi, dan organisasi ini mendidik itu semua. Karena itu ketika bicara tentang etos kerja, tidak ada pilihan lain untuk kita mendorong. Dan kemarin Piala Dunia juga menunjukkan bagaimana Jepang dengan etosnya, bagaimana Saudi dengan etosnya, itu sanggup untuk bisa bangkit. Etos kerja yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita bicara tentang etika. Bagaimana etika publik ini dijaga, kepatutan publik ini dijaga. Etika ini bukan soal salah dan benar secara hukum, tapi patut dan tidak. Dan kita menyaksikan bangsa-bangsa yang maju, negara yang maju menjaga yang disebut sebagai kepatutan,
etika di dalam masyarakat. Kami HMI memiliki stok pengalaman yang begitu banyak di dalam menjaga etika ini.